Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan mulai membaca satu buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Musa Ali Nasr. Nah, judul bukunya adalah An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Nah, beliau ini Muhammad bin Musa Al-Nasr, beliau ini sering ke Indonesia. Nah, pernah beberapa kali beliau itu berkunjung ke Indonesia bersama Syekh Hasan Al-Halabi rahimahumallahu ta'ala, karena beliau berdua ini sudah meninggal. Nah, adapun Muhammad bin Musa Al-Nasr, beliau ini meninggal pada tahun 2016 atau 2017. Beliau meninggal qadarullah karena kecelakaan. Karena kecelakaan beliau meninggal. Kemudian sedangkan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, beliau meninggal di zaman Covid. Di zaman Covid. Nah, kita bisa cek insyaallah karena Muhammad bin Musa Al-Nasr ini, Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah, beliau pernah juga ngisi di Yufid TV. Nah, itu nanti bisa kita cek Muhammad bin Musa Al-Nasr. Di situ beliau ada mengisi materi juga di Yufid TV. Ada di YouTube insyaallah. Nah, kita baca muqaddimahnya. Kita baca muqaddimah. Ilal ladzina yunshiduna sa'adata zawjiyah, kepada orang-orang yang menginginkan kebahagiaan rumah tangga. Kepada orang-orang yang menginginkan kebahagiaan rumah tangga. Nah, tentunya siapa yang enggak ingin bahagia? Kita semua insyaallah ingin bahagia menjalani kehidupan rumah tangga. Ilal ladzina yuriduna ay yatakhallaqu bi akhlaqi Rasulillah SAW. Kemudian ditujukan juga oleh Syekh kepada orang-orang yang ingin berakhlak dengan akhlaknya Rasul SAW. Jadi kitab ini tidak hanya membahas tentang kehidupan suami istri saja, tapi juga akan membahas tentang akhlak Nabi SAW. Kemudian juga beliau menunjukkan yang ketiga, ilal ladzina yuhibbuna ay yakunu min khiyari hadil ummah, kepada orang-orang yang ingin menjadi orang-orang terbaik dari umat ini. Kepada orang-orang yang ingin menjadi terbaik dari umat ini. Bi ihsanihim ila zaujatihim wa ahlihim, dengan berbuat baik kepada istri-istri mereka dan kepada keluarga-keluarga mereka. Kemudian beliau menyebutkan asal usul buku ini. Buku ini lebih kurang 68 halaman sedikit. Beliau mengatakan ilaihim jami'an uhdi hadhir risalah. Kepada mereka semua yang beliau sebutkan tadi, ada 3 golongan yang disebutkan oleh beliau. Tulisan ini ditujukan kepada mereka. Kepada mereka semua aku hadiahkan buku kecil ini. Aku hadiahkan buku kecil ini agar mereka berada di jalan orang-orang yang akhlaknya itu Al-Quran. Fi baitihi wa khariji baitihi. Akhlak mereka seperti Al-Quran.
di rumahnya dan di luar rumahnya. Nah, agar mereka berada di jalan orang yang akhlaknya itu Al-Quran. Siapa beliau? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kitab ini asalnya kata beliau adalah kajian beliau. Kajian beliau yang beliau sampaikan sekitar 9 tahun yang lalu. Nah, sekitar 3 atau 9 tahun yang lalu. Kepada penuntut ilmu yang ada di Bahrain, daerah Arab sana. Kemudian wa qad qamatil ukhtu Ummu Mujahid ihda talibatina bi qismi syariah. Kemudian ada salah seorang murid, seorang penuntut ilmu dari Fakultas Syariah. Nah, dijadikan oleh beliau kitab, dijadikan oleh beliau satu kitab. Kemudian beliau mendoakan semoga Allah membalas kebaikan beliau, yaitu perempuan tadi namanya Ummu Mujahid, bitafrighiha wa naskhiha, karena beliau sudah menjadikan muhadharah ini sebuah tulisan kemudian dipindahkan. Nah, jadi kitab disusun rapi. Wa qad zidtu 'alaiha, aku tambah beberapa poin di dalam tulisan tersebut. Yang namanya kita nulis kadang ada salah, kadang ada yang tidak tepat seperti yang disampaikan. Nah, maka dicek lagi oleh Syekh rahimallahu taala. Kemudian wa'anwantu laha, saya juga memberikan judul untuk pembahasannya, dikoreksi lagi. Fakanat kama hiya baina yadayil qari'il karim, sehingga risalah itu sebagaimana yang ada di hadapan sang pembaca yang mulia. Ini doa dari beliau. Kemudian beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini manfaat bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Innahu waliyyu dzalik, karena Allah Maha penolong tentang hal itu, wal qadiru alaihi, dan Allah kuasa atas itu semua. Nah, kemudian beliau sebutkan muqaddimah agak panjang. Kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama beliau menuliskan di sini hajatur rajuli lil mar'ati wal aksu. Laki-laki membutuhkan perempuan dan sebaliknya perempuan butuh laki-laki. Nah, ini poin yang pertama. Laki-laki membutuhkan perempuan dan sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki. Beliau menyebutkan pernikahan adalah ketentuan Allah yang sifatnya kauniyah. Sifatnya kauniyah. Kauniyah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkehendaki pernikahan. Dan salah satu bentuk fitrah manusia, menikah itu fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah mengatakan fitratallah allati fataran nasu 'alaiha la tabdila li khalqillah. Agama Allah sebutkan yaitu Islam. Agama Allah yaitu Islam. Yang itu Allah jadikan tabiat untuk manusia. Jadi fitrah itu adalah tabiat untuk manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau khuliqar rajulu wahdahu. Kalau seandainya kata Syekh, yang diciptakan hanya laki-laki saja. Bayangkan kalau kita hidup di dunia ini tidak ada perempuan, bagaimana perasaan kita? Jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam galau hidupnya di surga. Bayangkan di surga. Maka Syekh mengatakan
muhtajan ila unsa, maka laki-laki itu pasti akan membutuhkan perempuan. Tandamu ilaihi, yang menyatu dengannya. Litashkala ma'ahul usra, setelah menikah, kemudian kita hidup bersama, tentunya dengan hal itu terbentuk sebuah keluarga. Terbentuk keluarga, hidupnya bahagia. Ada yang ditugaskan mencari nafkah, ada yang ditugaskan mengurusi rumah. Hidup bersama. Makanya di rumah itu apa? Hidup bersama, bukan tinggal bersama. Hidup bersama dengan tinggal bersama itu beda. Kalau tinggal bersama, wujudnya saja yang sama. Wujudnya itu apa? Keberadaannya. Wujud kalau dalam bahasa Arab adalah keberadaannya. Keberadaannya saja yang ada. Suami sibuk main handphone, ketika makan suaminya makan, ketika anaknya nangis istrinya lah yang ngurus anak. Ketika di rumah hanya goyang-goyang kaki saja. Itu namanya tinggal bersama. Tapi kalau hidup bersama apa? Kalau hidup bersama saling tolong menolong. Istri sakit antar ke rumah sakit. Istri lagi kesel sama anak, kita yang menenangkan istri. Istri capek masak, kita kalau bisa masak, kita yang masak. Istri nggak mau masak, kita nggak bisa masak, beli makanan. Nah, inilah tujuan pernikahan. Kita itu tinggal bersama. Kemudian waliyat nasabiha, dan agar seorang suami mendapatkan ketenangan dengan istrinya. Nah, tujuan ada istri itu agar kita tenang. Agar kita tenang. Waliyajida sakanahu, dan agar dia mendapatkan ketentraman dan kedamaian bersama istri. Nah, makanya bentuk bakti seorang anak kepada ayah yang sudah meninggal istrinya, apa itu? Memberikan saran kepada ayah agar menikah lagi. Itu bentuk bakti seorang anak. Ya, mau nggak nikah lagi? Saya bantu biayanya. Itu termasuk birrul walidain. Nah, kita melarang, jangan, masih ingat sama ibu, jangan pak nikah lagi, jangan abi nikah lagi. Karena ayah itu nggak ada masa iddahnya, nggak ada. Tapi kalau ibu, iddahnya ada. Nah, demikian juga kalau seandainya ibu, yang namanya ibu kalau sudah tua pasti ada masa menopausnya. Nah, sudah habis, hasratnya itu tidak terlalu membutuhkan laki-laki lagi. Ya sudah, kalau dia nggak mau nikah ya selesai. Nah, demikian juga seorang istri, dia akan bersama di surga dengan suaminya terakhir di dunia. Nah, siapa suaminya terakhir di dunia? Nah, dia nggak pisah kecuali pisah meninggal, cerai bukan cerai ya, pisah meninggal. Nah, maka nanti di surga bersama dengan suaminya tersebut. Nah, sebagaimana ucapan Abu Darda kepada istrinya, wahai istriku, kalau mau di surga bersamaku nanti, jangan nikah lagi setelah aku wafat. Nah, maka istri Abu Darda tidak menikah lagi setelah Abu Darda meninggal, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Nah, itu tujuan pasangan, agar kita itu tenang. Sebagian tidak memiliki pasangan, nah, hidupnya itu kacau, bermaksiat, apalagi media untuk bermaksiat itu banyak sekali sarananya. Kemudian sebaliknya kata Syekh, kalau diciptakan hanya perempuan saja, lahtajat ila dzakari liyahmiyaha, maka seorang perempuan itu pasti sangat membutuhkan seorang suami. Nah, apa tujuannya liyahmiyaha? Agar seorang suami melindungi istrinya. Makanya laki-laki itu fungsinya di dalam rumah tangga adalah pemimpin. Wa yudafi'a anha, untuk mendukung istri, mensupport. Nah, istri lagi belajar masakan Padang mungkin, rendang. Nah, maka kita support, ya saya belikan bahannya, standby tunggu di rumah. Nah, disupport. Nah, jangan nggak enak, nanti rasanya rendang tapi rasanya cukup. Nah, maka pasangan suami istri itu saling support.
wa yakla'aha biri'ayatihi, dan menjaganya dengan memperhatikan istri. Nah, adanya suami, nah harapan istri itu apa? Suami memperhatikan istri. Itu tujuan pernikahan. Dan peduli kepada istri. Mahma balaghatil mar'atu bil mal wal jah wal sultan wal wazifah. Walaupun setinggi apapun seorang wanita memiliki kekayaan, dia tetap butuh suami. Dia tetap butuh suami. Setinggi apapun kedudukan seorang perempuan, dia pasti akan butuh suami. Memiliki kekuasaan dan memiliki pekerjaan setinggi apapun. Tapi terkadang sebagian perempuan itu tidak mau menikah, masih memikirkan karir, pengen bekerja di luar. Nah, akhirnya apa? Umur 40-50 butuh nikah, tapi laki-laki nggak mau lagi. Nah, mungkin kecuali seorang laki-laki, nah, pengen tujuannya itu hartanya, ataupun kekuasaan yang didapatkan oleh perempuan. Oleh karenanya seorang ayah, nah, cepatlah menikahkan anak perempuannya, terlebih lagi di zaman fitnah ini. Nah, kalau saya tidak salah itu anak Ustadz Abdullah Roy itu dinikahkan tamat SMP kalau nggak salah. Waktu saya masih di STDI, karena suaminya anak Ustadz Abdullah Roy itu adik kelas di STDI dulu di Jember. Itu adik kelas. Nah, beliau langsung menikahkan anaknya. Nah, tanggung jawab ayah sudah selesai. Tidak banyak lagi yang diurusi oleh seorang ayah mengurusi anak perempuannya, karena hanya sebatas mengantarkan kepada pernikahan. Setelah itu akan diurus oleh suaminya. Tapi tetap kita memperhatikan pasangan untuk anak gadis kita. Kemudian beliau mengatakan fahiya bihajatin ila rajulin, walaupun setinggi apa kekayaannya, kekuasaannya, jabatannya, dia tetap membutuhkan seorang laki-laki. Demikian juga seorang laki-laki membutuhkan perempuan. Wakilahuma yukmilul akhar, dan setiap di antara keduanya membutuhkan satu sama lain. Oleh karenanya juga bahwasannya pernikahan itu merupakan sunnah para nabi. Sunnah ini kita artikan jalan para nabi. Mereka semuanya menikah. Kenapa para nabi menikah? Nah, kenapa nabi itu harus nikah juga? Kenapa mereka enggak fokus ibadah saja? Karena para nabi itu mereka juga manusia biasa. Para nabi itu manusia biasa. Yang membedakan apa? Mereka diberikan wahyu, sedangkan kita tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mereka juga butuh kepada istri. Ingat, para nabi itu butuh kepada istri. Tapi ada yang mengikuti salafnya kaum Nabi Lut. Apa itu? Butuh kepada laki-laki. Laki-laki butuh laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Allah berikan azab kepada kaum Nabi Lut dan istrinya juga. Istri Nabi Lut itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istri Nabi Lut ini memberitahukan kepada kaum Nabi Lut, itu di rumah ada laki-laki ganteng, silakan masuk temui mereka. Padahal yang di rumah itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam surat Hud. Akhirnya Allah memerintahkan, wahai Lut, nah besok subuh berjalanlah. Nah, jalan keluar, apapun yang terjadi di belakang jangan noleh, jangan nengok ke belakang. Nah, tapi didapatkan juga bahwasanya istri Nabi Lut itu tidak selamat. Kenapa? Karena tadi istri Nabi Lut bekerja sama dengan kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, akhirnya istri Nabi Lut itu ditimpa musibah atau azab, bukan musibah ya, azab yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini para nabi, mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Mereka tetap butuh istri.
Oleh karenanya datang 3 orang kepada Nabi SAW, di antaranya itu mereka ngomong sama istri Nabi. Nah, kalau tidak salah datang kepada Aisyah, bagaimana amalan Nabi? Nabi seperti ini kata Aisyah. Kemudian kata orang yang datang ini 3 orang, mereka mengatakan kalau begitu saya nggak mau nikah. Saya pengen fokus ibadah. Nggak mau nikah, saya fokus ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua pengen puasa terus tanpa buka. Kemudian yang ketiga sholat malam tanpa tidur malam. Nah, akhirnya Nabi datangi oleh Nabi SAW. Antum kultum kada wa kada, kalian yang mengatakan seperti ini. Ya Rasulullah. Nah, karena mereka itu menyangka amalan Nabi itu masih sedikit. Nah, jadi kita harus banyak lagi dari amalan Nabi SAW. Ingin menyelisihi Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW marah. Aku nikah, kata Nabi SAW. Aku tidak meninggalkan pernikahan. Saya juga nikahi perempuan. Aku juga ibadah. Saya sholat malam dan saya tidur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya puasa dan saya berbuka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka sunnahku, barang siapa yang menyangka amalan di dalam agama ini masih kurang, pengen nambah-nambah lagi di dalam agama Islam, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, peran ibunda orang-orang yang beriman, yaitu Khadijah. Peran ibunda orang-orang yang beriman, Khadijah radhiyallahu anha, dalam menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peran ibunda orang-orang yang beriman, Khadijah radhiyallahu taala anha, fi muwasati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti kalau pulang sampaikan kepada istri. Ini loh bunda, nah ini loh Mi, ini peran Khadijah sebagai seorang istri tatkala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qad tabayyana dawruha fi muwasatiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh sudah tampak peran Khadijah radhiyallahu taala anha dalam menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke rumahnya dalam keadaan takut. Nah, jadi Nabi SAW itu dari luar kemudian masuk rumah dalam keadaan takut. Khawatir Nabi SAW, bergetar badannya. Yartajifu min ru'yati Jibril. Nabi gemetar setelah melihat Jibril alaihi salam ala suratihi, dalam bentuk aslinya. Bayangkan, kita biasanya cuma nengok gajah, hewan-hewan yang besar. Nah, kemudian tiba-tiba kita nengok yang lebih besar lagi. Bayangkan rasa takutnya. Nah, nggak ada kawan, sendirian. Allati khalaqahu Allahu 'alaiha lahu 600 janahin. Yang Allah ciptakan malaikat Jibril punya 600 sayap. Itu yang dilihat oleh Nabi SAW. Bagaimana enggak takutnya? Padahal Nabi SAW itu kuat, hebat Nabi SAW. Tapi ketika melihat itu Nabi SAW bergetar badannya, gemetar. Yaqulu li ahlihi. Nabi setelah sampai di rumah ngomong sama keluarganya. Nah, ahlun kalau kita dapatkan di dalam kitab-kitab itu artinya 2. Nah, arti yang pertama keluarga, arti yang kedua istri. Nah, ini 2 makna. Tapi tergantung konteksnya, gimana yang diinginkan oleh sang penulis. Nah, dan di sini Nabi SAW ngomong kepada Khadijah. Nah, yaqulu li ahlihi. Nabi SAW ngomong kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Selimutkan aku, kata Nabi SAW. Bergetar badannya. Fawasathu radhiyallahu anha wa tama'nathu wa qalat lahu. Khadijah radhiyallahu anha menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin pentingnya di sini,
Ketika suami pulang, istri tidak langsung nanya. Tapi apa? Dilayani dulu. Butuh apa? Butuh makan diambilkan makan dulu. Butuh air minum diambilkan air minum dulu. Nah, demikian dilakukan oleh Khadijah. Langsung diselimutkan dulu, menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa tama'nathu, menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Khadijah berkata, wa qalat lahu, Khadijah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshir ya ibna ammi, bergembiralah wahai anak pamanku. Nah, kenapa Khadijah ngomong Nabi ini anak paman Khadijah? Kenapa? Nah, karena kakek itu masih ketemu dengan Khadijah. Nah, di kakek Nabi SAW Khadijah masih ada nasabnya di situ, masih nyambung. Nah, makanya Khadijah mengatakan, bergembiralah wahai anak pamanku. Kemudian beliau mengatakan, memberikan kalimat-kalimat yang menenangkan suaminya. Wallahi, demi Allah wahai Rasul SAW. Nah, wahai suamiku, karena di sini konteksnya belum jadi nabi. Demi Allah, la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Nah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Innaka latahmilal kulla, engkau meringankan beban orang lain. Ini bentuk ucapan menenangkan suaminya. Nah, Allah nggak akan menghinakanmu dan engkau meringankan beban orang lain. Sesungguhnya engkau meringankan beban orang lain. Wa tuqrid dhaifa, dan memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibid dahri, dan suka menolong ketika terjadi musibah pada suatu masa atau pada suatu waktu, engkau juga menolong mereka. Ini yang diucapkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha dalam rangka menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketakutan. Nabi SAW ketakutan, kemudian beliau menghiburnya. Nah, kenapa ada memuliakan tamu, Ustaz? Kan Nabi SAW belum jadi seorang nabi, Islam belum ada. Kok ada memuliakan tamu? Nah, memuliakan tamu itu tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, maknanya apa? Di zaman Nabi SAW sebelum menjadi nabi sudah ada akhlak dan adab. Di antaranya adab memuliakan tamu. Nah, Nabi ngomong menyempurnakan, berarti ada sebagian akhlak yang akan disempurnakan. Akhlak-akhlak yang tidak bagus Nabi SAW hapuskan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik masih berlangsung. Seperti dulu sebelum datang Islam, nah, orang-orang yang datang ke rumahnya itu digratiskan. Kebiasaan orang Arab itu royal ketika datang tamu. Nah, menyembelih onta, menyembelih kambing. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka dan terus menerus sampai Nabi SAW dijadikan oleh Allah seorang nabi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah? Setelah terjadi hal seperti ini, Khadijah sudah menenangkan suaminya. Wa arsalathu ila ibni ammiha Waraqah bin Naufal. Khadijah mengirim Nabi SAW, disuruh, wahai suamiku, pergilah engkau kepada pamanku. Siapa itu? Waraqah bin Naufal. Faqala, setelah datang Nabi SAW di rumah Waraqah bin Naufal, yaitu paman Khadijah radhiyallahu taala anha, Waraqah bin Naufal mengatakan, hadza huwan namus, ini adalah Jibril. Alladzi kana ya'ti Musa wal anbiya min qablihi. Ini adalah Jibril yang pernah datang kepada Musa dan para nabi-nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam. Kenapa malaikat Jibril? Karena tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Kemudian wabashirhu bin nubuwah, berilah kabar gembira kepadanya dengan kenabiannya. Nah, ini Waraqah bin Naufal sudah mengetahui bahwasannya
ini adalah calon jadi nabi, calon nabi. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, laitani akuna jaz'an yakni syaban. Kata Waraqah bin Naufal, kalau seandainya aku ini masih muda, aku ini masih kuat, masih tangguh. Yauma yukhrijuka qaumuka. Suatu hari nanti kaummu akan mengeluarkanmu dari negerimu sendiri, dari Makkah. Akan mengeluarkanmu. Qala Nabi SAW, au mukhrijiyahum. Nabi SAW ngomong, atau saya yang akan mengusir mereka. Nah, ini Nabi SAW mengatakan, saya yang akan mengusir mereka. Waraqah bin Naufal mengatakan, qala na'am, ya, maqama nabiyyun yad'u bimithli da'watika ila audi. Beliau mengatakan, Waraqah bin Naufal, iya, tidaklah seorang nabi melakukan dakwah seperti dakwamu hingga kembalinya aku, Nah, di sini disebutkan oleh Waraqah bin Naufal. Nah, intinya seorang nabi itu pasti akan diusir dari tempatnya. Atau akan diganggu. Dan benar yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal, nanti Nabi SAW setelah jadi nabi beliau hijrah ke Habasyah. Demikian juga beliau hijrah ke Madinah, meninggalkan tempat tanah kelahirannya yaitu Makkah. Memang diusir oleh kaumnya. Kemudian fakam kana mauqifuha radhiyallahu anha aziman. Betapa banyak posisi Khadijah itu, perannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat agung sekali dalam menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tugas seorang istri, menghibur suaminya. Nah, sayangnya nggak ada ibu-ibu. Nah, kalau bisa nanti kajian kita ini bawa ibu-ibu. Bawa istrinya kajian, karena ada juga materi di dalam kitab ini, poin-poin yang menyinggung tentang perempuan. Kadang nyampe rumah pun bapak-bapak lupa, kajian tadi tentang apa bang? Wallahu a'lam. Nah, maka alangkah baiknya kalau kita ajak orang rumah kita. Nah, ini peran seorang istri. Nah, karena sebagian istri itu mereka tahu, oh suami saya lagi capek, jangan diganggu. Suami saya lagi ada masalah, jangan diganggu, nanti saja ngomongnya. Nah, sebagian istri mengetahui hal yang demikian. Kemudian wa wuqufiha bijanibihi, dan berdirinya Khadijah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kadang sebagian suami pulang dalam keadaan takut atau dalam keadaan gelisah, istri malah ngeledek. Kok takut? Cuma badan besar, percuma ini, percuma itu. Kenapa takut? Nah, tapi Khadijah tidak demikian. Nabi SAW beliau itu dihibur oleh Khadijah dalam keadaan yang menyedihkan, dalam keadaan gemetar. Khadijah tetap berada di sisi Nabi SAW. Lidzalik lam yansa alaihi salam laha hadzal ata. Oleh karenanya Nabi SAW tidak lupa terhadap kebaikan yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi SAW. Enggak pernah lupa Nabi SAW. Tidak lupa Nabi SAW tentang kebaikan yang pernah diberikan Khadijah kepada beliau. Wa hadzal wafa al-azim, dan ini adalah kesetiaan yang besar. Nabi SAW beliau itu setia kepada Khadijah. Ketika menikah dengan Khadijah, Nabi SAW tidak pernah nikah. Hanya Khadijah itulah satu-satunya. Tapi setelah wabaqiya wafiyan laha mukhlisan, dan Nabi tetap setia kepada Khadijah sampai beliau meninggal. Nah, ketika hidup Khadijah 1, kemudian setelah beliau meninggal itu ada 9 istrinya. Nah, sampai Khadijah sudah meninggal. Bayangkan Khadijah itu sudah meninggal, tapi Nabi SAW tetap setia. Wa ba'da zawajihi bi Aisyah al-Bikri asyaba shaghirah. Kemudian setelah menikah, kemudian Khadijah meninggal, menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu taala anha yang masih muda. Nah, nanti disebutkan juga bagaimana kecemburuan istri-istri Nabi SAW. Nanti ada poin, tapi insyaallah di pertemuan selanjutnya.
Poin yang ketiga. Nah, wajib memilih istri yang solehah. Nah, wajib memilih istri yang solehah. Masih ada kesempatan soal Kak Ian. Nah, wajib memilih istri yang solehah. Itu wajib. Fazaujatu bihajatin ila zaujah. Seorang suami membutuhkan istri. Suami butuh istri. Nah, sebagaimana ungkapan yang pernah kita dengar. Wa qad qil, sebagaimana yang dikatakan, wara'u kulli rajulin 'azimin imra'atun. Nah, di belakang laki-laki yang hebat ada seorang wanita yang tangguh. Nah, itu. Nah, kita lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir dalam keadaan yatim. Jadi ulama dan ulama-ulama yang lainnya bisa kita baca. Bagaimana mereka lahir dalam keadaan gak punya ayah, tapi ibunya semangat menjadi anaknya. Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, makanya di belakang laki-laki yang hebat itu ada perempuan yang tangguh, maupun jadi seorang ibu atau jadi seorang istri. Wal mar'atu yakunu laha daurun fi hayatir rajul. Seorang istri memiliki peran di dalam kehidupan suami. Itu ada perannya. Nah, nggak boleh istri itu santai-santai saja, nggak boleh. Tapi ada peran untuk suaminya di dalam rumah tangganya. Lakin yang bagi lil muslim, akan tetapi wajib bagi setiap muslim untuk memilih istri yang solehah. Istri yang solehah. Nah, ada yang belum nikah di sini. Sudah nikah, Kak? Sudah? Alhamdulillah, insyaallah. Nah, alhamdulillah sudah nikah semua ya. Enggak tahu nanti kalau nambah ini kuota. Tambua. Tambua cie. Nah, kemudian disebutkan az-zawaju labudda minhu. Menikah merupakan keharusan. Menikah merupakan keharusan. Dan para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya pernikahan. Nah, pernikahan itu wajib atau sunnah. Di sini terjadi silang pendapat. Faminhum man dhahaba ila istihbabi. Ada yang berpendapat menikah itu dianjurkan. Nah, nanti kita berikan kesimpulan mana pendapat yang kuat. Di antara para ulama berpendapat menikah itu dianjurkan. Di antara mereka mewajibkan, khususan liman khasya ala nafsihil anatah. Lebih khusus lagi bagi orang yang khawatir terhadap dirinya jatuh ke dalam perbuatan zina. Nah, kalau kira-kira saya nggak nikah nanti akan berzina, nikah. Nah, oleh karenanya kita sebagai suami juga sebagai ayah, kita pahami keadaan anak kita. Makanya pernah Ustaz Khalid hafizallahu taala beliau menyampaikan, nah, kalau nikah, anak kita nikah, kita bantu dia untuk buka usaha, kita berikan dia duit. Nah, ini duit modal dari saya, silahkan untuk melakukan usaha, dibantu anaknya awal-awal nikah. Nah, tapi alangkah baiknya lagi kalau seorang anak itu kalau pengen nikah sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau belum mendapatkan pekerjaan, kita sebagai mertua, sebagai ayah, kita membantu rumah tangga anak kita di awal-awal pernikahan. Nah, Nabi SAW mengatakan, nah, jadi pendapat yang lebih tepat bahwasanya pernikahan itu disyariatkan. Ini jelas. Dan pernikahan itu ada 5 hukumnya, tergantung keadaan orang yang menikah. Nah, kalau kira-kira aman berarti nggak sampai wajib. Nah, bahkan nggak sampai sunnah juga kalau dia masih fokus menuntut ilmu atau fokus dengan pekerjaannya, nggak terlalu memikirkan perempuan, nah maka tidak terdapat hukum baginya. Nah, di sini disebutkan, nah keadaan orang menikah itu butuh kepada pernikahan ada 5, bisa wajib, sunnah, makruh, nah, mubah dan haram. Nah itu 5 tingkatan. Nah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah, ini tingkatannya.
Nah, tergantung bagaimana keadaan seseorang. Kita jangan sampai mengatakan ada anak kita cerita gadis sudah perempuan sudah selesai kuliah, anak laki sudah selesai kuliah, pengen nikah rasanya bi. Nah, kemudian kita ngomong jangan nanti saya nikah, ya fokus saja dulu belajar fokus. Sedangkan kita nggak tahu kondisinya. Nah, ketika melihat perempuan dia sudah menggebu-gebu syahwatnya, nah ini wajib. Nah, jangan sampai nanti anak kita berzina, kita yang nanggung dosanya. Kenapa? Karena kita menahan anak kita untuk menikah. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu dari kalian al-ba'ah. Nah, ba'ah ini artinya jima, berhubungan badan, atau maksudnya adalah mu'nun nikah, bekal menikah. Nah, jadi ba'ah di situ barang siapa yang punya bekal untuk nikah, dia punya duit, kemudian dia mampu untuk berhubungan badan, nah maka dia menikah. Nah, atau biaya pernikahan, biaya kehidupan dan modal pernikahan dan hubungan suami istri tadi. Nah, kalau dia mampu falyatazawwaj, menikahlah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam. Kalau enggak mampu maka puasa. Apa hukum puasa di sini? Nah, lafaznya wajib fa 'alaihi. Fa 'alaihi bisyam. Nah, fa innahu lahu wija, karena puasa itu bagi orang yang belum bisa menikah itu adalah tameng baginya. Nah, belum mampu nikah maka dia berpuasa. Nah, di sini walaupun lafaznya pakai alai, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, puasa Ramadan. Kemudian di sini fa alaihi bisyam, artinya bukan wajib berpuasa. Walaupun lafaznya itu wajib, akan tetapi maknanya bukan wajib. Di situ ada yang mengalihkan lafaz wajib tidak menjadi wajib. Nah, ini ada di dalam pembahasan usul fikih. Nah, apa yang menjadikan apa istilahnya itu? Nah, ada sorifnya situ, mengalihkan. Nah, apa yang mengalihkan bahwasannya anak muda itu nggak wajib puasa? Karena yang wajib puasa adalah puasa Ramadan. Nah, selain puasa Ramadan nggak ada puasa yang wajib kecuali puasa nazar. Nah, itu wajib. Maka sebagian ustadz pun ada yang mengatakan wajib berpuasa, enggak wajib. Nah, anak muda itu enggak wajib puasa, akan tetapi dianjurkan. Karena puasa yang wajib itu hanya puasa Ramadan. Nah, demikian juga dengan dalil yang ada di dalam rukun Islam. Tapi ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari kitab ini sampai selesai. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.